Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Siti Komaria hingga saat ini masih sangat teringat jelas di kepalanya serangan stroke yang menimpanya pada 4 tahun lalu. Siti masih berusia 50 tahun saat itu, tetapi tekanan darahnya sudah sangat tinggi dan komplikasi pun terjadi. Ia mengatakan, andai saja waktu bisa terulang, ia tidak mau bablas dalam mengkonsumsi makanan. Dulu, Siti sangat suka makanan yang asin dan berminyak, hingga tanpa sadar tekanan darahnya melonjak tinggi. Lantas, apakah Anda juga punya kebiasaan makan seperti Siti? Sebaiknya mulai atur dari sekarang. Siti pun mengatakan, hidup pasca stroke itu perjuangannya sangat berat. Beruntung, ia memiliki keluarga yang sangat sayang dengannya. Dan kini, kabarnya kesehatan Siti sudah jauh membaik. Bahkan ia sudah bisa melakukan berbagai kebutuhan pribadi sendiri. Lantas seperti apa kisah lengkapnya dalam pemulihan stroke? Mari kita simak sampai tuntas. Hai pemirsa Go Healthy, baru saja kita simak sebuah kisah dari seorang ibu yang sudah tidak muda lagi yang harus terkena stroke. Ini adalah sebuah momen yang memang tidak ada yang menginginkan, tapi kalau kita punya faktor resiko penyebab komplikasi, bisa saja ini terjadi. Bukan hanya kepada narasumber kami kali ini, tapi juga terjadi kepada Anda. Bayangkan, stroke yang menyerang tiba-tiba bisa merubah nasib seseorang, bahkan satu keluarga. Tubuh yang sehat, langkah kemana-mana sendiri, mengerjakan segala sesuatu mandiri. Ketika stroke menyerang, kita bahkan butuh bantuan untuk hal yang paling sederhana. Penyakit yang berat, betul, tapi bukan akhir dari segalanya. Ya, jadi buat Anda yang sekarang lagi berusaha pulih dari stroke ya, ini ada kisah yang harus Anda simak dan saya yakin ini bisa menjadi motivasi buat Anda. Sudah tergabung bersama kami secara daring karena beliau tinggal di Gresik, Jawa Timur. Ada Ibu Siti Komaria. Bu Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Nah, selain ada Ibu Siti yang juga menemani saya di episode kali ini, ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar Sehat, baik, Kang Ronald. selamat bergabung Ibu Siti, apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah Kondisinya. baik. Ya, Ibu sehat baik. selalu ya Bu ya. Pemirsa juga harus sehat ya, Ya. di rumah dan dimanapun Anda berada. Oke, tapi memang untuk menjadi sehat nggak bisa hanya lip service. Harus ada usaha, harus ada upaya yang konsisten. Awalnya memang berat, tapi kalau kita tahu ini manfaatnya seperti apa, kita tidak akan menunda lagi untuk melakukan pola hidup sehat. Ibu ini terkena stroke, mari kita akan belajar dari kisahnya Ibu Siti. Bu, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan dari praktisi, ada Mas Yo dan juga Mbak Anita. Yuk kita bahas yuk. Nah, pada saat sebelum stroke, gejalanya ini apa Bu yang Ibu rasakan Ibu? Gak ada rasa apa-apa, Mas. Tidak ada rasa apa-apa, langsung lemas aja atau bagaimana Ibu? Langsung memutar langsung. Pusing berputar gitu ya. Ya.
Oke. Nah, pemirsa di rumah ini menjadi pelajaran bahwa kepada kita bahwa stroke ini punya gejala-gejala yang khas kalau disingkat sebagai segerak KRS. Senyum miring sebelah, kemudian gerakan anggota tubuh satu sisi melemah, kemudian segera ini bicaranya pelo, kemudian kebas satu sisi anggota gerak atau keduanya. Kemudian R ini rabun atau penglihatan menurun, dan S adalah sakit kepala atau pusing berputar. Nah, kalau berbicara tentang keluhan yang Ibu Siti alami, ini adalah pusing berputarnya. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami satu saja gejala yang tadi saya sebutkan, ayo ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Karena jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah stroke. Bu, Ibu Siti, kira-kira Ibu penyebab terjadinya stroke kenapa, Bu? Hipertensi tinggi. Oh, Mbak. berapa memang tensinya, Bu? 200. Ya ampun, bawahnya? 91. 91. Pemirsa di rumah, hipertensi yang dimiliki oleh Ibu Siti memang menjadi salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Apalagi tadi Bu Siti bilang tensinya sampai 200 ya, Bu? Tensi normal itu pemirsa 120/80. Di atas 135/85 itu tergolong prehipertensi. 140/90 ke atas hipertensi grade 1. 160/100 hipertensi grade 2. Ibu atasnya tadi udah 200 ya, Bu. Sini sudah termasuk hipertensi yang gawat darurat, pemirsa. Artinya memang sudah bisa mengancam organ-organ vital kita. Di sini yang Ibu menjadi komplikasi adalah otak, sehingga terjadi stroke ya, Bu. Tiba dari enak-enak aja pusing berputar, lalu lumpuh sebelah, yang mengakibatkan semua kualitas hidup menjadi menurun. Buat pemirsa di rumah yang belum terkena stroke tapi tensi sudah tinggi, apalagi seperti Ibu Siti, aduh ayo deh mulai take action, atasi masalah kesehatan sekarang juga untuk cegah komplikasinya. Bu, setelah menggunakan laser, ya, perubahan apa saja yang Ibu rasakan? Banyak, Bu? Banyak sekali. Semisal tensi normal, kolesterol normal, tubuh lebih sehat. Oke, dulu waktu awal terkena stroke katanya tangan sampai nggak bisa diangkat sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Coba sekarang aku mau lihat. Ibu, tangan udah bisa diangkat belum, Bu? Gak bisa. Wah. Dulu ketika terkena stroke katanya Ibu nggak bisa jalan. Ya, hanya Nggak terbaring di bisa. ranjang. Setelah menggunakan laser, Ibu sekarang udah bisa jalan lagi, Bu? Sudah ya, Bu ya? Alhamdulillah. Dulu berapa lama Ibu waktu terkena stroke nggak bisa berbicara? 2 tahun. Gak bisa apa-apa. 2 tahun nggak bisa apa-apa. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, Ibu terasa sekarang bicara menjadi kembali bisa dan lebih lancar ya, Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, terkait hilang ingatan, mohon maaf nih, Ibu pernah mengalami hilang ingatan berapa lama, Bu? 2 tahun. 2 tahun gak ingat siapa-siapa, Bu? Gak ingat siapa-siapa. Setelah menggunakan teknologi laser, ingatannya kembali pulih atau masih ada beberapa yang masih hilang, Bu? Alhamdulillah sekarang sudah ingat semua. Alhamdulillah. Yang paling penting soal tensinya. Tensi sekarang sudah normal. 135, 130. Per berapa, Bu? 68. Oke ya. Dulu waktu terkena stroke badannya lemah, nggak ada tenaga. Setelah pakai laser, sekarang gimana, Bu, badannya, Bu? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, saya mau mengetes memori Ibu dan juga kemampuan Ibu berbicara. Bisakah Ibu membacakan surat Al-Fatihah? Bisa, insya Coba. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Ibu kami senang sekali mendengarnya. Pemirsa, saya kira ini adalah sebuah kabar baik, berita baik buat Ibu Siti dan juga buat keluarganya. Termasuk buat Anda pemirsa, jadi jangan putus harapan. Anda bisa kembali pulih dari stroke ya, asal sekali lagi rutin cek. Ikuti saran dari dokter dan gunakan teknologi laser seperti yang dipakai oleh Ibu Siti. Nah, mengenai teknologi laser kok bisa sampai membantu pemulihan pasca serangan stroke? Mari kita bahas. Mas Yo. Ya, nah ini teknologi laser yang kita bicarakan digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, seperti yang Kang Ronald gunakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pentingnya nitric oxide, di mana normalnya di lapisan dalam pembuluh darah ini akan diproduksi satu senyawa, yaitu nitric oxide, di mana ketika usia bertambah, nitric oxide ini produksinya akan semakin menurun. Ya, dapat pemirsa lihat di sini grafiknya. Kemudian dampaknya apa ketika nitric oxide ini menurun? Yaitu dapat meningkatkan resiko terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Ketika terjadi sumbatan, maka aliran darah ini menjadi tidak lancar. Nah, di sini bisa terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang dapat mempengaruhi aliran darah tersebut sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ vital. Nah, dapat pemirsa lihat di sini dampak dari nitric oxide yang rendah atau menurun ada 3. Yang pertama adalah memperberat kerja jantung. Kemudian yang kedua, tekanan darah akan lebih tinggi. Dan yang ketiga, aliran darah semakin lambat atau terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, teknologi laser yang kita bicarakan ini ketika digunakan maka akan menembus lapisan-lapisan kulit. Mulai dari lapisan terluar epidermis sampai targetnya adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini akan meningkatkan produksi nitric oxide, di mana ketika nitric oxide ini meningkat produksinya, hasilnya adalah apa? Kerja jantung mulai kembali normal, kemudian tekanan darah akan lebih stabil, kemudian aliran darah akan lebih lancar. Sehingga kalau kita berbicara tentang hipertensi adalah tekanan darah akan lebih stabil sehingga komplikasi ini dapat terhindar. Bagi Anda pemirsa di rumah yang punya faktor resiko terjadinya stroke seperti hipertensi, kemudian bisa kolesterol tinggi ataupun gula darah tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, stroke ada 2 jenis, stroke perdarahan atau stroke hemoragik dan stroke sumbatan atau stroke iskemik. Ibu Siti mengalami stroke sumbatan yang diakibatkan oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah atau sering kita sebut trombus. Dengan menggunakan teknologi laser, trombus ini akan dipecahkan pemirsa. Terjadi mekanisme yang namanya fibrinolisis sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Teknologi laser juga menyinari titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita, yaitu titik akupuntur PC, perikardium atau selaput pembungkus jantung di sekitar jantung, HT atau heart, pembuluh darah jantung, dan LU atau lungs yaitu paru-paru. Jadi titik akupuntur yang disinari ini oleh teknologi laser juga meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Jadi pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda sekarang juga dan cegah komplikasinya. Digunakannya rutin, jangan lupa sehari 2 kali karena AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi, ya, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Pemirsa, langkah menuju sehat dimulai dari Anda menghubungi call center Gogomall sekarang juga. Nomornya ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang. Atau mungkin jika sekarang Anda masih dalam agenda lain ya, boleh difoto dulu.
Foto dulu ketika Anda ada waktu luang, silahkan telepon, silahkan tanya bagaimana cara untuk mendapatkannya, termasuk cara untuk menggunakannya seperti apa. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi sekali lagi, hubungi call center yang nomornya ada di layar kaca Anda, karena ini adalah nomor call centernya GoGo Mall. Silakan hubungi sekarang juga. Ingat, komplikasi nggak pernah menunggu waktu. Kami standby 24 jam menunggu Anda untuk menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Yuk, semudah itu untuk menjadi lebih sehat dari sebelumnya, pemirsa. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, siapa yang diantara Anda kalau reuni bertemu dengan teman-teman lama terus saling membanggakan tinggi-tinggian angka tensi? Ayo ngaku, tolong ya. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dibanggakan. Tensi makin tinggi, artinya Anda makin tinggi faktor resiko terkena komplikasi. Kalau saat ini belum, bukan berarti tidak akan kena. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah abaikan angka tensi Anda. Ini ada fakta yang akan kita bahas supaya Anda tidak sampai salah informasi. Setiap kenaikan tekanan darah 10 mm air raksa bisa meningkatkan resiko stroke hingga 30%. Sebuah fakta yang mungkin Anda baru tahu. Yuk, mari kita bahas. Ya, jadi pemirsa, ini fakta yang memang perlu Anda pahami karena salah satu faktor resiko dari stroke adalah tekanan darah. Jadi fakta ini menggambarkan ketika terjadinya peningkatan tekanan darah maka resiko terjadinya stroke akan lebih meningkat. Tetapi dari penelitian yang ada bahwa dikatakan setiap peningkatan 10 mm air raksa resiko stroke-nya akan meningkat 30%. Benar sekali. Coba kita bayangkan ketika normal tensi kita 120. Kemudian naik menjadi 140. Berarti ini ada kenaikan 20 mm air raksa. Jadi coba bayangkan dengan kenaikan 20 mm air raksa, maka resiko Anda terkena stroke akan meningkat 60%, pemirsa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika terjadi peningkatan tekanan darah, ini akan terjadi adanya gangguan pada pembuluh darah, bisa terjadi pada otak. Nah, di sini akan terjadi kekakuan pembuluh darah, kemudian akan terjadi kerusakan pembuluh darah, dan bisa terjadi pecah pembuluh darah. Ini yang menyebabkan resiko terjadinya stroke. Jadi pemirsa, begitu pentingnya tekanan darah ini harus Anda perhatikan. Jadi rajin-rajin untuk kontrol tekanan darah karena tekanan darah merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Oke, thank you Mas Yo. Ingat ya, tensi naik 10 mm air raksa meningkatkan risiko sampai 30%. Yang normal 120/80. Cek tensi Anda berapa? And you do the math. Ya, ngeri kan ya? Gak nakut-nakutin, kami menyampaikan fakta supaya Anda waspada. Oke? Kembali ke Ibu Siti Komariah yang tinggal di Gresik. Yang terkena stroke karena tensinya tinggi sekali, sempat di atas 200. Ingatannya sempat menghilang, sempat gak bisa bicara, gak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di ranjang selama 2 tahun. Setelah menggunakan teknologi laser, dirasakan pemulihannya terasa lebih cepat. Ya, Bu Siti. Ya. Ibu kan dulu terkena stroke karena tensinya tinggi. Kira-kira menurut Ibu, penyebab Ibu tensinya tinggi itu kenapa sih? Makan gurih-gurih, makan asin-asin, makan santan. Tidurnya bagaimana Bu Siti? Tidurnya Dulu baik? nggak bisa, sekarang sudah bisa tidur. Alhamdulillah. Bu Siti, Ya. ini Ibu dapat teknologi laser dari siapa, Bu? Dari suami baca artikel.
suami baca artikel terus memberikannya buat ibu gitu? Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada suami, terima kasih telah memberikan teknologi laser dan telah membantu ibu cepat pulih. Coba Bu bilang terima kasih. terima kasih Pak Kasbul sudah bisa memberi aku sehat lagi, sudah bisa memberikan laser aku. Alhamdulillah. Karena bagi suami juga tidak ada yang lebih menyenangkan, ya bagi putra-putri juga tidak ada yang lebih membahagiakan melihat istri dan ibunya kembali sehat, kembali pulih. Dan demi saya, aku sudah kembali sehat lagi. Alhamdulillah. Kami ikut terharu di sini ya. Bu, yang paling membuat ibu seneng setelah kembali pulih, yang paling berkesan, apa sih Bu? Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngaji lagi. Sudah boleh ingatan lagi. Sudah bisa ngaji lagi. Ini adalah sebuah kenikmatan yang dulu pernah direnggut karena stroke. Kemampuan kognitif tidak ada, kemampuan fisikal juga tidak ada. Alhamdulillah sekarang setelah rutin menggunakan teknologi laser, kenikmatan beribadah pun bisa kembali dirasakan oleh Ibu Siti. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bahas lagi apa yang terjadi dengan Ibu Siti. Iya. Ya, setelah menggunakan teknologi laser, kok bisa sih lebih cepat pulihnya? Betul. Manita? Saat kita memakai teknologi laser di pergelangan tangan kiri kita, sinar lasernya akan menembus lapisan kulit kita dari bagian luar, tengah, dan dalam, dan sampai di pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser ini akan meningkatkan produksi NO atau nitrate oxide yang akan mempengaruhi organel sel, bagian dari sel tubuh kita yang bernama mitokondria. NO di dalam mitokondria ini akan meningkatkan fungsinya sebagai produsen energi, pengubah sumber-sumber energi menjadi energi yang bisa kita gunakan. Dengan demikian, kompor energi yang lebih aktif ini tentunya akan menjadikan badan kita lebih berenergi, lebih segar, dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Jadi pemirsa yang punya kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, itu kan sumber energi ya pemirsa. Tentunya bisa menjadi energi lebih optimal dengan teknologi laser ini. Begitu Mas Yo ya? Ya, benar sekali, dan teknologi laser ini disarankan digunakan rutin sehari 2 kali, termasuk penggunaan intranasal. Karena penggunaan teknologi laser yang di pergelangan tangan dengan yang intranasal ini merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian pemirsa, intranasal ini merupakan ekstensi dari teknologi laser. Digunakannya pada rongga hidung. Kenapa harus di rongga hidung? Karena di sini ada pembuluh darah kecil, dan ini terkait dengan pembuluh darah di area otak. Manfaatnya apa saja ketika menggunakan intranasal? Maka aliran darah di area otak akan dilancarkan dan dilebarkan. Bisa dapat membantu untuk Anda yang sakit kepala, migrain, sinusitis, kemudian dapat mencegah terjadinya stroke berulang, kemudian dapat membantu pemulihan pasca stroke, kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, dan dapat membantu pemulihan vertigo. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami keluhan hipertensi, kemudian gula darah tinggi, kolesterol, asam urat tinggi, disertai dengan keluhan sakit kepala atau sering migrain, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, dan jangan lupa menggunakan intranasalnya. Oke, Ibu, dulu Ibu terkena stroke karena tensi yang begitu tinggi. Di atas 200 di usia yang sudah tidak muda, sangat-sangat berbahaya. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang tensi Ibu berapa, Bu? 135/65. Oke. Bagus. Dulu Ibu nggak bisa gerak, tangan nggak bisa ngapa-ngapain. Segala sesuatu minta dibantu sama orang lain. Setelah menggunakan teknologi laser, gimana Bu? Saya mau lihat gerakan tangan Ibu seperti apa, Bu? Wah. Bu, sekarang sudah jauh lebih sehat setelah pakai laser ya, Bu ya. Coba Ibu kasih semangat mereka yang kena stroke juga dan ajakin mereka untuk pakai laser. Nggih, Bu, monggo silakan. Teman-teman, mari kita pakai laser. Semoga lebih sehat lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu.
Terima kasih Mas Yo, terima kasih Mbak Anita, dan tentunya terima Sama-sama. kasih buat Hati-hati. Ibu Siti Komariah yang ada di Gresik. Bu, sehat terus ya Bu ya. Amin. Cara mendapatkannya adalah semudah Anda menghubungi call center yang nomornya ada di layar kaca. Ya, ini adalah nomor dari call center Gogomol pemirsa. Silakan Anda hubungi sekarang juga. Atau jika sekarang Anda masih belum bisa, difoto aja dulu. Ya, Anda simpan, lalu nanti ketika Anda waktunya ada lebih luang, coba Anda hubungi nomornya. Ya, jadi langkah untuk menuju sehat dimulai dari kemauan Anda menelepon call center Gogomol sekarang juga. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan Aqualaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Jadi silakan hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami standby menunggu Anda, dan silakan tanya bagaimana cara mendapatkannya, termasuk cara untuk menggunakannya. Yuk, mulai dari sekarang, mulai dari menghubungi nomor untuk kehidupan yang lebih bahagia. Gunakan Aqualaser pemirsa ya, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.